Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kuliah kita pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan lanjutkan kuliah minggu yang lalu ya. Nampaknya dulu masih ada, tadi saya coba buka YouTube-nya ya, masih ada satu mahasiswa yang presentasi mungkin belum tuntas ya, Mbak Umu, tapi ini saya lihat di partisipan belum masuk ya. Belum masuk ya. Mbak Umu apa sudah masuk? Oke, karena belum masuk ya kita akan lanjutkan tugas presentasi berikutnya ya. Nanti yang lain seperti biasa ketentuannya yang presentasi menyampaikan paparannya, kemudian yang wajib bertanya nanti juga mempersiapkan pertanyaannya ya, atau mempersiapkan tanggapannya. Kemudian nanti pun yang tidak kebagian tugas untuk bertanya tetap menyiapkan tanggapan, nanti kalau ada waktu akan juga kita sampling untuk mahasiswa yang bertanya ya. Ya, untuk jadwalnya sesuai yang saya umumkan di Google Class, hari ini tahap pertama Mbak Anissa Solikah dan Mbak Lavenia Eksan Sabila. Sekarang kita mulai dulu untuk Mbak Anissa. Silakan untuk klik pin-nya ya, kemudian nanti coba dulu share screen ya. Ini saya setting dulu ya untuk biar saya kasih akses untuk semua partisipan nanti bisa share screen dari apa yang mau dipaparkan. Silakan Mbak Anissa. Sorry Kak, Anda ya, Pak. ada klik pin-nya dulu biar nanti masuk ya. Sudah. Ya, ya. Silakan coba share screen dari situ. Sudah. Ya, oke, silakan sudah bisa masuk ya. Silakan bisa dimulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Solihah. Saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila tentang bab 3, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo memiliki 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. B. Unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan.
Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam, yang fokus mengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus mengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dua, pendekatan keamanan security approach. Yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, text side atau cita hukum, style side atau cinta negara, filosofis ground life atau dasar filsafat negara. Secara atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau ground norm. Kedudukan dalam negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum atau recite, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Yang B, menanya alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa dan nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Makna nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Yang C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, payung hukum Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat merendam konflik yang tidak produktif.
Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofi turunan dari negara, ideologi negara, state. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar pengatur pemerintah negara atau dengan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila dasar negara. Secara ringkas, Latif pemimpin MPR dan tim kerjasama sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai atau regulasi sendental dianggap penting sebagai fundamental ketika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan beragam antara agama dapat memainkan peran etika sosial. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, sifat sosial. Dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalannya analisasi dan internalisasi. Etika kemanusiaan harus mengakar pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan dan nilai serta harus tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan serta demokrasi memerlukan arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mencakup hajat hidup orang banyak. Yang membangun argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda Indonesia sebagai berikut. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat terjadi keagamaan dalam kehidupan bernegara dengan era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahnya yang begitu cepat, termasuk gulirnya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianut. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegak hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi
para aparatur negara. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa esensi Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dapat membuka undang-undang negara Republik Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan, atau Gesetzlichen dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain menyelenggarakan negara, termasuk penyelenggara, partai, dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Yang B, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya atau terpenuhnya kepentingan nasional interest, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 2. Human resources terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintah aparat negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Yang F, rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggara negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu, yang pertama, agar para penjabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, para generasi nanti cinta dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil kemakmuran. Contoh kasus penyimpangan pada sila pertama, yaitu bom Bali 1. Latar belakang. Bom Bali peristiwa pengoboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Paedipuh dan Sari Club atau SC di Jalan Lagian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauh. Ditetapkan 3 tersangka
utama dalam kasus ini yaitu Imam Samudra, Al-Marwazi, dan Ali Gufron beserta sekelompok anak buah yang mengatasnamakan syariat Islam dalam aksi bom ini. Diambil dari HTTPS Kompas Kompret 2019-12 6300662 hari ini dalam sejarah terjadi bom Bali 1 rekrut 202. Yang pertama, Amrozi bin Nur Hasim. Amrozi bin Nur Hasim ditangkap kepolisian pada tanggal 7 November 2002 karena diduga terlibat dalam merencanakan aksi pemboman Bali dan berperan sebagai pengangkut bom. Ia juga dipersalahkan melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau kehilangan nyawa dan harta benda orang lain. Pada tanggal 7 Agustus 2003, hakim menyatakan terbukti bersalah karena turut merencanakan dan berperan sebagai pengangkut bom dalam aksi bom Bali 1 dan ia dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Abdul Aziz alias Imam Samudra ditangkap pada tanggal 21 November 2002 ketika hendak menyeberang ke Sumatera melalui kapal feri. Polisi meyakini Imam Samudra berperan sebagai komandan lapangan bom Bali 1. Dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2003, Imam Samudra juga dijerat pasal berlapis. Pada tanggal 10 September 2003, Imam Samudra dinyatakan bersalah karena mengatur pengeboman dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, Ali alias Muklas pada tanggal 3 Desember 2002. Ali Gufron alias Muklas alias Huda bin Abdul Haq alias Sofandi tertangkap di Klaten, Jawa Tengah. Muklas mulai diperiksa tim penyidik di Polda Bali bersama-sama Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Amrozi. Tim penyidik melimpahkan 2 berkas atas tersangka Mukman Samudra alias Abdul Aziz ke Kejaksaan Tinggi Bali. Muklas diduga sebagai perencanaan dan pelaku termasuk koordinator pelaksana di lapangan. Muklas dituntut hukuman mati. Jaksa penuntut umum Indriati menyatakan terdakwa telah secara sah meyakini terlibat dalam peledakan bom tanggal 12 Oktober 2002. Analisanya, habis sudah upaya hukum yang dilakukan ketiga terpidana mati bom Bali untuk dieksekusi secara pencung. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum terpidana. Atas putusan tersebut, terpidana mati bom Bali itu tetap akan dieksekusi dengan cara ditembak. Dalam sidang putusan yang dipimpin Mahfud MD tersebut, MK menilai hal-hal yang diajukan pemohon mengenai pengujian tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Oleh karena itu, MK yang diajukan ditolak karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, serta dianggap tidak melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam posisi kasus yang di atas, adapun kasus tersebut masuk ke dalam pelanggaran HAM yang terbilang kejam dan tidak berperasaan. Kasus bom Bali 1 merupakan kasus yang tidak menghormati hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan hidup sejahtera sesuai dengan pasal 20H, dan kasus bom Bali juga melanggar pasal 28I untuk hak tidak disiksa dan hak dalam kasus ini pelaku pengeboman melakukan penganiayaan dan siksaan terhadap keluarga yang ditinggalkan dan tidak menghargai hak hidup orang banyak. Kesimpulannya, dasar negara yaitu dasar negara adalah pondasi pedoman penggangan atau falsafah negara. Pancasila merupakan pandangan bangsa negara, bangsa yang nilai
makna nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Peristiwa bom Bali ini adalah sebuah peristiwa yang sangat jelas melanggar HAM karena kejadian pengoboman ini merupakan tindakan penyabut nyawa orang lain yang bertentangan dengan pasal 20 I Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik dari dalam maupun luar negeri memiliki hak yang sama, yakni untuk hidup. Tindakan pengoboman ini sangatlah tidak manusiawi dan tidak pantas karena menghilangkan nyawa orang lain dengan sewena-wena dan tidak pantas. Tindakan ini dapat dicegah dengan meningkatnya kesatuan dan persatuan bangsa agar paham-paham terorisme tidak dapat maksud dan meracuni otak bangsa Indonesia untuk menghancurkan diri sendiri. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Anissa Salikah ya. Dan ya, Pak. Bagus dari kasus, kemudian tadi sudah ada analisa yang seperti yang kita maksud dalam penugasan ini. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengaitkan ya, menghubungkan antara teori atau materi ya dengan kasus, dan tadi sudah di akhir paparan sudah disampaikan oleh Mbak Anissa untuk apa relevansi kaitan antara materi dengan kasus yang diambil ya, kasus yang diambil tentang terorisme bom Bali ya. Oke. Kita lanjut berikutnya seperti SOP-nya. Pertanyaan terlebih dulu, silakan yang kita tugaskan untuk bertanya ya, satu dulu aja untuk NIM 36 ya. NIM 36, silakan. Ada? Ya Pak, ada. Silakan di Mbak Andina ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Ristia Febrianti. Mau bertanya, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih. Ya, mungkin bisa diulang sekali lagi, mungkin biar Mbak Anissa bisa mencatat pertanyaan ya, silakan. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, oke. Terima kasih Mbak Andina Ristia ya. Ya Pak. Oke. Kalau kemarin kita jadwal untuk ini ada Oke, sementara itu dulu sambil Mbak Anissa menyiapkan jawabannya ya, kita langsung ke paparan yang kedua dulu ya, nanti sebelum Mbak Anissa sudah bisa menjawab. Kalau sudah bisa menjawab langsung aja, silakan Mbak Anissa. Atau masih? Baik, saya Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andina. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, terhadap sesama.
Yang ketiga, ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Yang keempat, jika ada masalah harus dapat dimusyawarahkan. Yang kelima, Oke, diulang mulai yang kelima tadi, Mbak. Tadi ada gangguan sinyal di server. Yang ke berapa tadi? Mulai yang kelima tadi diulang coba, Pak. Yang kelima, mengembangkan sikap adil terhadap hak dan kewajiban. Oke, ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya kira sementara ini ya untuk yang pertanyaan, nanti kalau kurang puas nanti bisa kita bahas berikutnya ya. Oke, terima kasih Mbak Anissa Solikah ya. Cukup untuk selanjutnya paparan yang kedua, silakan. Lanjutkan untuk Mbak Lavenia Eksan Sabila ya. Oke, silakan diklik pinnya ya, dan share screen-nya silakan. Oke. Sudah, Pak. Ya, silakan. Konsep negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Vincent Kelsen, negara adalah susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Unsur konstitutif syarat mutlak negara menurut Diponolo adalah 1. Unsur tempat atau daerah. 2. Unsur manusia atau rakyat. 3. Unsur organisasi atau tata pemerintahan. Kemudian unsur deklaratif. Contohnya pengakuan dari negara lain. Tujuan negara menurut Diponolo. 1. Kemerdekaan. 2. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. 3. Keadilan. 4. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. 5. Kekuatan, keagungan, kekuasaan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan negara digolongkan menjadi 2. Antara lain, 1. Aliran liberal individualis diwujudkan melalui persaingan bebas. 2. Aliran kolektivis atau sosialis diwujudkan dengan sistem ekonomi terpemimpin. Tujuan negara Republik Indonesia jika disederhanakan dapat dibagi menjadi 2. 1. Mewujudkan kesejahteraan umum. 2. Menjamin keamanan seluruh bangsa dan wilayah. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka dapat dilakukan dengan 1. Pendekatan kesejahteraan, 2. Pendekatan keamanan. Dasar negara. Secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber. Aristoteles memberikan pandangan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Dasar negara merupakan suatu norma dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Perwujudan prinsip norma hukum bertingkat ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Pancasila sebagai dasar negara. Sumber keterangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis.
Pancasila merupakan dasar negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara dimuat pada ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. 2. Sumber historis. Pancasila dijadikan dasar negara sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila lebih dulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang didirikan pada 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa negara. 4. Sumber sosiologis. Latif menguraikan pokok-pokok normalitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Hukum alam dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Prinsip musyawarah mufakat itu keputusan tidak didikte keputusan golongan mayoritas. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu diperoleh, artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Argumen dinamika Pancasila. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1945, pemerintah Indonesia mempraktekkan sistem demokrasi liberal. Setelah dekret Presiden mulai muncul paham lain, kemudian demokrasi liberal ditinggalkan, kemudian kedudukan Pancasila diperkuat. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh komunis yang puncaknya peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa ini memicu berhentinya pemerintahan Presiden Soekarno dan diganti oleh Presiden Soeharto. Namun pemerintahan Soeharto dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Soeharto berhenti dari jabatan presiden. Argumen tantangan Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari serasnya arus paham yang berstandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegemangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. Sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya. 2. Bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila, dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. 2. Harus didasarkan pada upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi sekaligus. 3. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.
Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala jenis sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi dapat menggunakan 1. Institusional, 2. Human resources. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun dunia luar. Tindakan-tindakan yang harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1905 menjelma dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. 1. Bidang politik seperti bermusyawarah. 2. Bidang ekonomi seperti koperasi. 3. Bidang sosial budaya seperti gotong royong. 4. Bidang hankam seperti bela negara. Contoh kasus. Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 23 Maret 1968 pada musyawarah pleno keempat MPRS, beberapa pihak menyuarakan pendapatnya untuk mengangkat Soeharto menjadi presiden secara penuh. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing partai dan wilayah Indonesia. Tentunya pengangkatan Soeharto jadi presiden harus disertai upaya menghilangkan nama S dalam MPRS jadi MPR. Akhirnya terjadilah kesepakatan bersama pada 26 Maret 1968. Soeharto dinyatakan sebagai presiden penuh untuk memimpin Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Lavenia Ehsan Sabila. Oke, pertanyaan yang karena belum ada di tulisan, hubungan kasus yang Anda ambil dengan materinya apa, Mbak? Silakan. Dalam kasus itu dapat dicap sebagai penentang Pancasila karena Soeharto dianggap melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari peserta mahasiswa yang kemarin sudah kita tugaskan. Silakan nomor absen 37 untuk bertanya ke Mbak Lavenia tentang apa tadi yang dipaparkan. 37 bisa ngeklik pin. Bisa, Pak. Ya, silakan Mbak Anis. Silakan Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Anis Anggiara Stikanwari. Izin bertanya kepada Saudari Lavinia. Maksud dari implementasi Pancasila itu apa ya? Terima kasih. Diulang sekali lagi mungkin biar agak jelas. Apa yang dimaksud dari implementasi Pancasila? Terima kasih. Implementasi Pancasila. Silakan Mbak Lavenia, bisa langsung dijawab atau masih? Iya, Pak. Ya, silakan. Maksud dari implementasi Pancasila itu mewujudkan nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Sementara ini untuk yang tahap pertama ya.
sudah 2 narasumber kita presentasikan dan 2 penanya, nanti kita lanjut di tahap berikutnya. Kita kasih apresiasi pada teman-teman yang sudah menyampaikan tadi materi. Ya. Dan kita kasih aplaus ya, tepuk tangan ya untuk tahap pertama ini. Kita kasih tangan dulu ya. Dan terima kasih. Oke, sebelum menginjak tahap kedua kan saya bahas terlebih dulu ya, kita diskusikan dulu apa yang bisa kita tangkap dari materi yang tadi sudah kita dengarkan semua ya. Dan dengan metode ini saya harapkan nanti kita bisa belajar bersama ya. Jadi dari temannya meresumkan, kemudian kita bisa mendengarkan, yang memperhatikan, kemudian kita bertanya. Artinya kita ada materi yang bisa kita tangkap ya dari sumber utama perkuliahan kita ini ya, materi soft copy atau PDF yang sudah saya upload di Google Class ya. Karena nanti ada satu lagi buku ya tentang pendidikan kewarganegaraan, nanti kita bahas setelah mid semester. Jadi buku ini harus selesai paling tidak sebelum mid semester ya, mudah-mudahan bisa selesai semua, bisa presentasi. Ini kuliah yang keempat, berarti kurang lebih masih 3 atau 4 perkuliahan, insya Allah cukup untuk membahas di tema yang pertama tentang pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Namun mungkin sebelum saya bahas, agar tidak kelupaan, tadi seperti janji yang minggu yang lalu, Mbak Umu sudah bisa masuk. Mbak Umu, Mbak Umu ada? Ada, Pak. Ya, oke. Yang sebagaimana tadi saya sampaikan minggu yang lalu, karena dulu ada yang gangguan sinyal ya. Anda jelaskan saja kasus dalam materi Anda kemarin aja. Ya, silakan. Bentar, Pak. Contoh kasus, Mahfud MD, pemerintah tolak jika ada usul Pancasila jadi Trisila.
Diliput dari liputan6.com, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah, Pancasila adalah 5 sila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham, kata Mahfud dilansir dari Antara Jakarta. Mahfud mengatakan kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan 1 atau 2 atau 3, tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah satu tarikan nafas. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan beberapa pandangan terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya. Presiden belum mengirim Supres atau surat presiden untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan, kata Mahfud. Salah satu pandangan yang diusulkan adalah agar TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dimasukkan dalam RUU HIP. Kalau ada yang ribu-ribu memancing seakan-akan pemerintah membuka pintu untuk bangkitnya kembali komunisme, saya ada di dalam pemerintahan. Saya akan mempertahankan bahwa Pancasila yang kita anut adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, bukan yang Tri atau Ekasila, tegasnya. Terima kasih. Ya, ini tema yang sebenarnya sangat relevan ya. Di beberapa bulan yang lalu ya, tentang RUU HIP ya, haluan ideologi Pancasila. Dan itu kan 2 paket undang-undang yang menuai pro dan kontra di masyarakat ya. Yang satu undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law ya, yang kemarin sudah ditetapkan dan terjadi pro dan kontra ya. Yang kedua undang-undang HIP masih ditunda ya, undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang ini memang ada pertentangan yang tadi disampaikan ya, Eka dan Trisila itu ya. Seolah ada penafsiran ya, Panca ya 5 sila menjadi Tri atau Ekasila ya. Kemudian juga seolah-olah kemudian ada legitimasi atau peluang untuk PKI atau partai atau komunisme itu tumbuh di Indonesia ya. Dan undang-undang HIP memang ditunda ya. Kita juga tidak tahu secara politik nanti apakah nanti tiba-tiba juga disahkan ya. Tapi pada intinya kan maksud dari pemerintah kan ingin mempertegas dan memperjelas ya tentang nilai-nilai Pancasila ya. Mudah-mudahan nanti undang-undangnya menjadi undang-undang yang sesuai dengan harapan semua pihak baik secara teori maupun secara praktek ya, bisa diterapkan di Indonesia ya. Meskipun terakhir juga ada revisi ya, undang-undang itu bukan lagi undang-undang HIP tapi undang-undang tentang badan BPIP ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Itu dulu kan kehadiran BPIP pun kan juga menuai pro dan kontra ya. Salah satunya kan kepala atau ketuanya kan dulu Rektor IAIN ya, atau sekarang UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu ya, Sunan Kalijogo, yang menyatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila adalah agama ya. Nah ini kan kemudian menjadi pro dan kontra ya, sudah diperjelas oleh beliau ya. Sebenarnya bukan serta-merta kalau agama menjadi musuh terbesar dari Pancasila. Secara logika kan tidak masuk akal ya, karena Pancasila itu kan jelas silanya kan ketuhanan yang Maha Esa, kan jelas di situ beragama kan ya. Kok bisa sebagai musuh agama? Mungkin yang dimaksud adalah penyimpangan ya terhadap ajaran agama, itulah yang menjadi musuh terbesar dari
Pancasila ya. Yang dimaksud itu kan terorisme, ya anarkisme, dan juga gerakan-gerakan keras yang menggunakan simbol-simbol agama ya. Yang tadi juga dicontohkan di kuliah kita presentasi pertama tadi tentang bom Bali. Saya kira mahasiswa kelas B sudah cukup bagus ya ngambil temanya, sangat relevan dengan apa yang kita harapkan untuk mempelajari Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara, dan ini terus akan relevan ya. Dan sebentar lagi nanti kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ya. Ya ini untuk persiapan saja, nanti kalau kemarin mahasiswa membuat bentuk gambar ya, nanti saya harapkan mahasiswa bisa membuat pesan dalam bentuk video ya. Namun bukan video individu ya, saya kira individu sudah banyak mungkin Anda buat ya. Dan saya kira juga di berbagai tugas-tugas yang lain juga Anda juga sering membuat video mandiri ya. Tetapi nanti video ini bentuknya adalah wawancara ya. Nah, wawancara nanti bisa offline, bisa online ya. Kalau yang diwawancara itu mau dan memang secara SOP COVID-19 memenuhi standar, saya kira juga boleh-boleh saja kan. HP Anda letakkan di depan, kemudian Anda kerjasama dengan teman ya, atau dengan siapa saja kan. Saya kira di online itu salah satu kelebihannya kan mahasiswa bisa berkolaborasi ya dengan teman, dengan pacar dan sebagainya ya, dengan adik, dengan keluarga ya. Saya kira yang penting nanti hasilnya Anda bisa mempertanggungjawabkan secara pribadi ya. Dan justru saya sangat senang ya dengan online ini ya, Anda juga bisa cepat mengerjakan tugas, bisa langsung di-upload ya. Karena ini salah satu kondisi sebenarnya tidak hanya cocok pada saat pandemi saja, sebenarnya dalam hal kuliah dalam kondisi normal pun saya kira juga cukup baik juga ya. Meskipun ya tadi salah satu hambatannya atau salah satu modal yang harus kita keluarkan terutama mahasiswa adalah paket internet ya, apalagi pakai Zoom, pakai video ya, pakai screen share screen ya, apalagi kan itu memakan kuota yang cukup banyak ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan kalau saya kemungkinan kan nanti juga meskipun kondisi normal ya online ya, nanti kan mahasiswa juga bisa menggunakan wifi kampus ya. Karena kalau nanti offline saya harus kuliahnya hari Sabtu biasanya seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, daripada Anda kuliah hari Sabtu kan ya mungkin ya, sekali-sekali nanti offline tidak masalah ya. Ini saya ngajar D3 keperawatan karena hanya setengah semester ya, ada 2 dosen ya, tanpa bertemu langsung ya, tatap muka, jadi online semua, jadi otomatis tidak atau jarang bertemu dengan saya. Apalagi saya bukan dosen tetap di Stikes Muhammadiyah Klaten kan ya, sehingga ketemunya hanya di video ya. Saya kira ini juga tidak ada kejadian seperti ini ya di masa-masa yang lalu kan ya, baru generasi Anda ini kan ya, generasi online ya. Kemarin di Stikes hari Sabtu kan juga wisudanya online ya, meskipun ada beberapa yang keberatan ya, ingin nggak ikut wisuda, orang tuanya ikut yang tahun depan aja, inginnya offline ya. Ya, tapi ya pilihan yang ditunjuk atau diambil oleh kampus adalah dengan wisuda secara online ya, masing-masing di rumah kan ya. Ya rasanya bagaimana gitu kan. Ya mungkin kalau di beberapa tempat yang lain sudah dipadukan antara offline dan online ya. Tetap di live kan secara online ya, tapi seperti drive-thru ya. Jadi nanti mahasiswa hanya berjalan di depan ya, nanti langsung keluar lagi ke ruang luar arena ya. Ada yang naik gerobak atau maksud saya semacam kereta kuda ya, atau nanti naik becak atau apa ya, dan seterusnya. Mungkin itu juga salah satu solusi dengan drive-thru ya.
Anda juga bisa melihat ini di sepak bola di Indonesia belum diizinkan ya. Tapi di beberapa negara di Eropa kan sudah ada pertandingan sepak bola di era pandemi ini ya. Dengan dikurangi jumlah penonton ya. Kemudian pemainnya juga sebelum dan sesudahnya harus tes COVID ya. Kalau kena COVID ya berarti nggak boleh main, nanti 2 minggu dia off ya. Kalau tadi malam Anda menyaksikan bulu tangkis Piala Denmark Open kan juga begitu ya. Anda lihat itu dulu biasanya kan manual yang ngasih kok ya. Pergantian kok itu sekarang hanya alat ya, alat di depannya nanti ngambil kok ya. Untuk menyerahkan koknya juga sudah ada semacam tempat sampah atau tempat pembuangan gitu, nggak ketemu orang ya. Setelah selesai pertandingan biasanya salaman ya, sekarang ya hanya begini atau pakai raket ya, tidak bersalaman ya. Tapi Indonesia kan memutuskan di Denmark Open bulu tangkis tidak mengirim ya, karena kondisi COVID ini ya, karena juga mungkin kondisi keuangan negara ya. Sehingga kalau kita lihat kan Indonesia memang ada wakilnya, kebanyakan Asia juga tidak mengirim pertandingan bulu tangkis dan olahraga yang lain seperti GP ya, GP ini yang suka balap mobil motor ya, itu juga bisa dilakukan ya. Indonesia kan sebenarnya sepak bola Piala Indonesia atau Liga Indonesia kan akan dimulai bulan lalu ya, tapi oleh polisi belum bisa diizinkan ya. Ini kondisi new normal yang memang harus kita lalui ya untuk menggerakkan ekonomi, tapi di sisi yang lain memang kesehatan harus kita penuhi, maka pemerintah mau menerapkan nanti dengan vaksinasi massal ya COVID-19 ya. Karena mau tidak mau kan kita juga harus berjalan ya, kehidupan roda ekonomi ya. Seperti umroh pun di Arab Saudi juga sudah mulai berjalan ya. Meskipun baru untuk kalangan Arab ya, nanti lama-lama keluar sudah ada draftnya, nanti di samping ada vaksin COVID-19 ya, vaksin corona, juga usia juga dibatasi, kesehatannya juga dibatasi ya. Konsepnya kalau pemerintah kan usia 25 sampai 50 tahun, kemungkinan juga haji begitu. Nanti kasihan yang haji tahun 2020 yang kemarin tertunda, nanti di 2021 saya kira juga akan diseleksi lagi ya. Belum tentu kalaupun sudah berjalan, belum tentu nanti semua akan bisa dilaksanakan ya. Umroh saja kan dibatasi yang usia sebelum 50 tahun. Maka saya sering sampaikan ke anak-anak dan sebagainya ya, daftar haji ya sejak sekarang ya. Kalau punya uang ya, saya punya teman itu anaknya umur baru SMP sudah didaftar haji, karena apa? Antrinya kan 30 tahun ya. Di Indonesia itu hampir 30 tahun ya, dengan COVID ini mau semakin mundur ya. Untuk haji biasa ya. Untuk haji luar biasa sudah 7 sampai 10 tahun yang haji plus ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda daftar di usia Anda sekarang itu katakanlah 20 tahun atau 18 tahun ya, Anda daftar sekarang saja ya, daftar itu tentu bayar dengan uang ya, 25 juta dulu ya. Kalau bayar, daftar nggak bayar kan nanti semua daftar kan ya. Nanti berangkatnya masih kalau kondisi normal tidak ada COVID ya, 30 tahun yang akan datang ya, pada usia Anda 50 tahun ya, baru Anda dipanggil untuk naik haji, saking waiting list-nya sangat panjang ya. Coba bayangkan kalau daftarnya pada usia 60 tahun. Umur berapa dia akan dipanggil haji kan? Ya. Umur 90 tahun ya. Kalau uangnya punya yang umur 70 tahun baru punya uang bayar, berarti dia nanti dipanggil oleh pemerintahan haji pada usia 110 tahun ya, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun ada kebijakan ya, dulu ya usia tua nanti ada prioritas kalau sudah 65 atau 70 tahun ya. Tetapi dengan kondisi COVID ini justru ya tadi kebijakannya malah nanti yang usia sepuh pun juga akan ditunda lagi ya. Kasihan juga memang. Ya itu upaya ya, usaha, tapi kalau kondisi
haji itu memang wajib bagi yang mampu. Mampu itu tidak hanya sekedar membayar uang, tapi juga kondisi ya, kondisi situasi ya. Kalau dulu ini kondisi COVID ya, kadang juga ada kondisi karena selain wabah ada mungkin karena peperangan ya sebagainya, itu kondisi-kondisi luar biasa yang tidak bisa kita duga. Saya kira itu menjadi tidak wajib ya, tapi upaya kan, harapan kan juga sebagai umat Islam semua kan berkeinginan kan ya, kita tiap hari sholat 5 waktu menghadap Ka'bah kan, siapa yang tidak rindu untuk ketemu Ka'bah ya. Alhamdulillah saya 2 tahun yang lalu ke sana, pertama kali melihat Ka'bah ya subhanallah ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bersyukur ya. Umrah pun ya sekarang nanti waiting list juga ini nanti kan ya. Waiting list lagi ini karena terjadi COVID seperti ini ya. Itu pun juga dibatasi usianya kan ya untuk konsepnya ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang nanti kita lihat ya, tetap bisa berjalan tapi harus dengan situasi keamanan dan kondisi protokol kesehatan yang cukup kuat ya. Oke, kita kembali ke materi tadi ya. Akan saya paparkan ya, sebenarnya Indonesia itu bentuk dan kedaulatannya seperti apa atau gitu. Seperti sering saya sampaikan berkali-kali kan, kita belajar Pancasila itu kan belajar tentang Indonesia, tentang keindonesiaan ya, tentang seluk-beluk Indonesia ya. Tempat di mana tanah air kita ya. Tentu karena kita lahir dan hidup di Indonesia kan, harus memiliki atau harus memiliki rasa untuk sense of belonging ya, sense of belonging ya terhadap bangsa kita, memiliki rasa memiliki ya misalnya. Jadi Indonesia itu milik kita, Indonesia itu kita ya. Itu yang kadang tidak menjadi perhatian bagi kita. Bahkan media massa Indonesia dulu-dulu kan sering menganggap bangsa Indonesia itu bukan bagian dari dirinya. Katakanlah misalnya tim Indonesia kalah gitu ya. Itu kalau tim media Indonesia itu sering menyebutkan di medianya waktu-waktu dulu kan, Indonesia keok ya. Tim Indonesia menangis gitu ya, menangis ya. Misalnya tim sepak bolanya kalah gitu ya. Tapi coba kalau di Malaysia misalnya kita kalah gitu. Atau ya dengan bahasa-bahasa yang lebih menjiwai, di mana memang kita bagian dari Indonesia itu sendiri. Sekarang itu seolah-olah kan negara ini menjadi milik pemerintah ya, tidak menjadi milik rakyat bangsa kita ya. Itu yang harus kita tumbuhkan, rasa nasionalisme kita ya. Sebenarnya secara sederhana kan, tim Indonesia misalnya main sepak bola atau bulu tangkis ya, menang kan kita ikut bangga. Bahkan kita tentunya ikut mendukung kan ya pada saat pertandingan-pertandingan itu. Ketika kalah pun ya kita ya merasa bahwa kita yang kalah gitu ya. Bukan kemudian kita bahasa Jawanya itu nyokurke. Ya, tadi Indonesia keok ya, dan seterusnya ya. Ya itu sudah berjuang dengan maksimal ya. Dengan maksimal. Nanti juga kan kita lihat Piala Dunia sepak bola U19 ya yang di Indonesia itu ya. Salah satunya kan nanti akan dilaksanakan di Stadion Manahan Solo, tapi kan karena kondisi COVID kan kemungkinan juga nggak bisa nonton langsung kan ya, tetap live ya, tetap secara online ya. Jadi ini Indonesia ya, jadi Indonesia itu adalah negara Indonesia, ialah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Maka di mana-mana kan sering kita sebut sebagai NKRI, harga mati kan gitu ya, bukan harga hidup. Bahasa Inggrisnya NKRI harga mati itu apa gitu? Dead price ya.
bukan ya. Jadi kalau di Solo itu kan setiap hari Kamis kan pakai bahasa Jawa ya. Upacaranya juga pakai bahasa Jawa, babanya juga pakai bahasa Jawa. Ya, di beberapa wilayah mungkin Klaten saya kurang tahu ya. Jadi kalau siap gerak itu ya nanti Sioko Tandio kan itu. Setengah lonjang kanan kan. Nanti juga di bahasa Jawa kan ya. Hormat juga di bahasa Jawa, hormat gerak. Dumateng pangarso toto coro karti sampiko tandio kan. Itu hormat kepada pembina upacara. Tegak gerak bahasa Jawa siket tandio kan. Jadi pertama ya tertawa, tapi lama-lama juga biasa. Ya. Nah pada saat ya NKRI harga mati di bahasa Jawa kayak harga mati, bahasa Jawa ini apa rego mati gitu. Ya. Tapi nggak di bahasa Jawa kan akhirnya kan ya. NKRI harga mati ya. Kan kalau Anda di tentara, di kam-kam tentara, di Kodim, Koramil itu kan juga begitu ya. Artinya Indonesia itu bukan negara federal ya, bukan negara bagian ya. Negara republik itu negara kesatuan, negara satu kesatuan ya. Nanti kita pelajari sebenarnya di bagian yang lain nanti tentang archipelago ya. Tentang negara kepulauan. Jadi Indonesia itu adalah negara pulau, negara laut yang di dalamnya ada pulau-pulaunya, ada daratnya. Artinya laut itu sebagai pemersatu, bukan pemisah ya. Ya kita karena di Jawa kan memisahkan antara pulau dengan yang lain karena daratannya luas kan tidak terlalu kelihatan ya, kecuali kita mau di pantai selatan atau pantai utara ya. Tapi kalau di luar Jawa kan juga banyak. Memang Indonesia itu kan negara archipelago itu negara kelautan ya, yang di dalamnya ada pulau. Jadi bukan pulau-pulau yang dipisah dengan laut ya. Ini filsafatnya kan seperti itu ya, filosofinya seperti itu. Nampaknya sama tapi sebenarnya berbeda dari sudut pandangnya ya. Kalau archipelago itu bahwa laut itu sebagai pemersatu ya. Sementara kalau sisi yang lain itu laut hanya sebagai pemisah ya, pulau-pulau yang dipisah oleh laut, bukan, tapi negara itu sebenarnya kan laut, tapi di dalamnya ada pulau kan gitu ya, sehingga ini menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum ya, ini yang selalu terjadi perdebatan ya, perdebatan dalam arti bahwa di satu sisi kita mengedepan hukum ya, di sisi yang lain kita melihat dari sisi demokrasi. Tetapi yang demokrasi yang modern, demokrasi Pancasila itu ya demokrasi yang berdasarkan pada hukum ya, seperti itu, tidak bebas sebebas-bebasnya ya. Ya hukumnya seperti apa ya. Meskipun mahasiswa dan masyarakat punya hak untuk demonstrasi ya, menyatakan pendapat ya, tetapi tetap harus berdasar hukum. Sebab kalau tidak berdasar hukum kan negara menjadi kacau. Nanti semua setiap kali melakukan gerakan misalnya demonstrasi kemudian melakukan pengerusakan misalnya. Ya. Nanti kan habis kan negara kita ya. Kalau tidak didasari oleh hukum ya. Maka kemudian semua harus dilindungi dengan hukum. Maka hukum itu kan simbolnya saja kan timbangan yang adil ya, itu yang hukum yang adil itulah yang harus nanti juga kita analisa ya, yang sering dikritik misalnya Mbok Minah mencuri kakao dihukum penjara ya, hanya 2 buah biji kakao ya, atau si A mencuri sandal ya dihukum ya, tetapi si B misalnya korupsi sekian miliar malah dibiarkan ya. Ini satu kritik yang harus nanti menjadi tantangan bersama agar negara kita itu betul-betul berdasarkan pada hukum yang adil ya. Hukum yang adil. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, inilah tiga sisi ya, bukan hanya dua sisi mata uang, tapi tiga sisi mata uang itu saling terintegrasi ya. Demokrasi ya, kedaulatan pemerintahan rakyat tidak bisa berdiri sendiri tanpa didasari pada hukum. Ya, hukum juga didasari sebagai negara kita itu adalah negara republik ya, sebagai negara NKRI tadi. Ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang kan ya. Ya, Undang-Undang Dasar kita menyebutkan sekarang pilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat ya. Kemudian juga untuk gubernur juga begitu ya, bupati juga begitu ya. Itu kan kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Dulu pernah akan dikembalikan untuk dipilih oleh DPR untuk gubernur dan bupati ya, DPRD ya. Dulu kan seperti itu, pada zaman Orde Baru itu tidak ada pilihan bupati, pilihan presiden langsung ya. Saya meskipun pada saat reformasi itu sudah mahasiswa ya, tetapi juga belum memiliki hak pilih untuk memilih sendiri presiden dan bupati dan gubernur ya. Waktu itu hanya milih MPR, milih DPR maksud saya ya, DPRD dan baik kabupaten maupun kota ya. Jadi tidak memilih langsung presidennya ya. Nah, presiden yang milih siapa waktu itu MPR ya. Sebelum reformasi ya. Nanti kita akan lihat amandemen Undang-Undang Dasar 45-nya itu. Kemudian bupati itu yang milih siapa ya, DPRD yang dipilih, meskipun itu juga dipilih oleh rakyat ya. Kemudian juga gubernur juga begitu ya. Tapi sekarang aturannya sesuai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ya, presiden, bupati, gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan yang 9 Desember bulan tahun ini ya, yang pilihan bupati, ada harapan dari semua komponen masyarakat untuk ditunda, tapi pemerintah dan DPR masih sampai saat ini ya masih berkeputusan untuk tidak ditunda ya. Karena kalau ditunda menurut mereka nanti ada kekosongan, bupati dan gubernur, lebih dari 200 bupati dan gubernur kosong gitu. Yang mau ngisi siapa kan gitu ya. Secara undang-undang memang nanti bisa dengan PJ, tapi penjabatnya yang kan ya kurang nanti kalau PNS-nya semua dijadikan penjabat bupati ya atau gubernur ya. Akhirnya tiada pilihan lain ya, pemerintah dan DPR masih tetap bersikukuh nanti di 9 Desember itu pilihan bupati dan gubernur serentak masih tetap dilaksanakan, tidak ditunda gitu. Dan sudah ada SOP untuk protokol kesehatannya kan ya. Anda sebagai mahasiswa ya tentunya juga harus nanti bisa turut serta, tapi tetap harus dengan penuh kehati-hatian dengan protokol kesehatan ya. Karena di situ sudah, kalau Anda lihat di iklannya di televisi kan sudah muncul ya, nanti pakai kaos tangan sekali pakai kan ya. Jadi untuk menghindari nanti penyebaran virus corona itu ya. Karena memang itu juga pilihan yang sulit ya bagi pemerintah ya, kalau ditunda nanti terjadi kekosongan bupati dan gubernur yang cukup banyak, nanti siapa yang mau ngisi, nanti padahal bupati dan gubernur itu juga memiliki nilai strategis ya untuk menyelesaikan pembangunan dan juga masalah-masalah termasuk COVID-19. Itulah pilihan-pilihan yang sulit, maka tetap berlangsung dan sampai sekarang dan kemungkinan besar juga berlangsung kan ya. Dan tahap-tahap kan sudah dilakukan kan ya. Di Klaten kan ada 3 pasangan calon ya. Mungkin kalau yang ada di luar Klaten juga yang pilkada itu memang tidak semua ya, tidak semua kabupaten kota pilkada, tapi sebagian besar pilkada di 9 Desember. Berarti kalau yang KTP-nya itu
belum ada pilkada kan, kebetulan gubernur kan di Jawa Tengah juga masih ya, berarti tidak ada pilihan gubernur, belum ada pilihan gubernur ya. Adanya yang bupati ya, tapi tidak semua bupati dan wali kota di Jawa Tengah itu tanggal 9 Desember pilkada. Jadi sesuai dengan KTP atau KK Anda, kalau Anda di masuk dalam KK di mana tidak ada pilihan bupati atau wali kota, berarti 9 Desember ya tidak menyampaikan hak suara Anda ya. Tapi kalau Anda warga Klaten, warga Sukoharjo, warga Wonogiri, warga Sleman ya, yang saya tahu ya, nanti mungkin juga ada yang lain ya. Ya kalau Anda kan ini semua, kalau ini Anda usia 18 tahun berarti kalau kemarin belum pernah milih, mungkin sudah pilihan kedua kan ya, atau malah baru pilihan pertama, ada yang baru pertama kali milih hak pilih ya. Saya kurang tahu, ada kemarin pada saat pilihan presiden dan gubernur kemarin sudah punya hak pilih atau tidak ya, tapi meskipun sudah atau belum ya paling tidak ini kan memiliki hak lagi kan untuk memilih bupatinya siapa ya. Kalau saya bisa berceritanya kan di Solo Raya ya. Kalau di Solo ini kan hanya ada 2 pasang kan, Gibran ya, anaknya Pak Jokowi, dan yang satu dari independen, jadi ada 2 pasang ya. Kalau Klaten 3 pasang kan ya. Pilihan yang pertama kan yang nomor 1 kan yang incumbent ya, bupatinya ya Bu Sri Mulyani, pasangan dengan Pak Yoga ya. Yang nomor 2 yang menggunakan simbol, kalau yang pertama itu simbolnya apa namanya, jargonnya kan Klaten Mulyo ya, Klaten Mulyo ya, Mulyani Yoga kan itu. Kalau yang nomor 2 kan Ori ya, One Fajri kan gitu ya. One itu dari Partai Demokrat ya, Fajri itu dari PKS. Yang nomor 3 kan ABY kan, Arief Budianto dengan HJT Harjanto ya. Itu yang ngangkat PAN PKB P3 ya. Nah, tinggal nanti yang warga Klaten, yang KTP Klaten, Anda pilih 1 di antara 3 itu ya, gunakan hak sebaik-baiknya. Meskipun itu hak, tapi sebagai warga negara ya kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang menjadi, jadi yang sebelum tadi kok paparan saya kok tulisannya bisa hilang yang atas ya. Struktur ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi tetap yang paling atas itu adalah Undang-Undang Dasar 45, termasuk di dalamnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau dulu di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu strukturnya ya, kita kembali ke tadi dulu aja. Jadi MPR itu sebagai, ini MPR ya yang di atas ini ya. Saya tulis sih bisa enggak ini? Ya ini MPR. Kemudian ada di sini jadi dulu ada BPK ya, ada DPR ya, ada presiden ya. Ya, kemudian juga ada DPA kalau waktu itu ya, Dewan Pertimbangan Agung ya. Jadi itu setingkat ya. Ini kenapa ini? Waktu itu ya. Nah sekarang ya MPR pun
Kalau dulu MPR itu kan lebih tinggi daripada presiden ya. Sekarang ini MPR pun masih sederajat dengan presiden ya. BPK juga begitu ya, kekuasaan kehakiman juga begitu ya. Dulu kekuasaan kehakiman itu hanya ada Mahkamah Agung ya di sini. Sekarang ada 3 ya, Mahkamah Konstitusi ya, yang kemarin kita sebut sebagai lembaga yang dia bisa mengadili gugatan ya terhadap undang-undang ya. Kemudian Mahkamah Agung ya tetap dia secara hukum perdata maupun pidana. KY itu Komisi Yudisial ya, yang dia sebagai lembaga yang mengawasi ya hakim-hakimnya, ini yudikatifnya ya. Kemudian ini eksekutifnya ya, itu presiden dan wakil presiden ya. Jadi sekarang yang presiden dan wakil presiden karena dipilih langsung oleh rakyat, dia tidak berada di bawah MPR seperti dulu ya. Maka dulu Gus Dur itu, Abdurrahman Wahid itu sangat mudah dijatuhkan oleh MPR ya. Setelah reformasi itu kan masih dipilih oleh MPR presidennya ya. Kemudian dijatuhkan oleh MPR karena memang dipilih oleh MPR ya. Pertama kali presiden dipilih langsung itu kan waktu itu kan SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono yang jadi ya. Dipilih oleh rakyat. Kalau dipilih oleh rakyat berarti memang dia tidak bisa dijatuhkan langsung oleh MPR. Tapi apakah tidak bisa jatuh? Bisa juga ya. Tapi lebih sulit ya, lebih prosesnya nanti lebih panjang ya. Dimulai dari juga persidangan di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ya. Tidak bisa serta-merta MPR menjatuhkan presiden, karena presiden kan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi seperti itulah. Semuanya ini kan didasari oleh Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi saya kira sudah kita pahami semua ya. Disinilah sebagai ruh ya, bangsa kita itu ada di sini ya. Bagaimana maksud dan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri ya, itu muncul di dalam Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini untuk prosesnya ya. Jadi proses perubahan ya, dari kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu ada amandemen dari 45. Amandemennya itu ada di dalam pasal-pasalnya ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar yang asli itu kan presiden dipilih oleh MPR ya. Di dalam amandemennya kemudian presiden dipilih oleh rakyat. Jadi waktu itu kan ada tuntutan reformasi 98 itu ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian penghapusan doktrin difungsi ABRI. ABRI dulu TNI itu dulu namanya ABRI. Ya. Kemudian Polri itu masuk ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Ya. Sekarang kan TNI terpisah dengan Polri ya. Dulu kan ada difungsi ABRI, jadi salah satu contoh kasus kalau difungsi ABRI itu di DPR maupun di DPR pusat maupun di DPR kabupaten kota, meskipun dia tidak pemilu ya, TNI Polri itu sudah otomatis dapat kursi DPRD ya, 5 kursi kalau di Klaten ya. Jadi sekitar 10% itu sudah dapat kursi tanpa dia ikut pemilu ya. Ya, kalau bahasa kita kan memang enak kan, gitu, enggak. Padahal yang lain ikut pemilu dengan biaya keras ya, biaya besar ya. Sementara TNI bisa langsung ujuk-ujuk ya jadi anggota dewan tanpa ikut pemilu. Kemudian tuntutannya penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN ya, korupsi, nepotisme. Adanya otonomi daerah, kebebasan pers yang mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian pembukaan ya batang tubuh. Ini sebelum perubahan ada sekian, Anda bisa nanti bayangkan ya, nanti ada tambahan yang luar biasa ya, ini hasil perubahan pasalnya menjadi 21 bab, 73 pasal, setelah 70 ayat ya, dari 49 ayat ya. Dulu Undang-Undang Dasar 45 itu hafal, saya itu SD SMP itu hafal. Sekarang ya agak sulit ya, meskipun bisa ya, karena ayatnya kan lebih panjang ini ya, lebih banyak ya. Apalagi pasal tentang hak asasi manusia ya,
dalam Undang-Undang Dasar itu cukup panjang ya. Dari 49 ayat menjadi 170 ayat ya. 37 pasal dari 73 pasal ya. Malah pasal aturan peralihan yang berkurang 1 ya, dari 4 menjadi 3 pasal. Latar belakangnya seperti tadi saya sampaikan ya, kekuasaan tertinggi dulu kan di tangan MPR ya. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden ya. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Ya, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang. Rumusan Undang-Undang Dasar 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi ya. Kemudian menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, tadi saya sampaikan ya, pembagian kekuasaan ya, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dasar yuridisnya ini pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 37 Undang-Undang 45, kemudian tahap-tahap MPR yang ada. Kesepakatannya ya, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak mengubah ya. Jadi tetap ini menjadi kesepakatan ya, menjadi konsensus nasional ya. Kemudian tetap mempertahankan NKRI tadi ya, NKRI harga mati ya. Mempertegas sistem presidensil, artinya eksekutif itu di tangan presiden. Penjelasan Undang-Undang 45 yang memuat hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ya. Perubahan dilakukan dengan cara adendum ya. Ada sidang sampai perubahan yang keempat dan akan menjadi ini tadi ya, pasal-pasal yang berubah tadi. Ya ini ada perubahannya tadi ya. Undang-undang yang sekarang ada, terjadi perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar, dan itulah yang dijadikan saat ini sebagai dasar negara Republik Indonesia ya. Pancasila itu kemudian diperjelas lewat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh. Salah satu dampak atau implementasinya kan sudah kita lihat kan ya, pilkada langsung besok 9 Desember itu kan dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dulu bupati tidak dipilih oleh rakyat ya, dipilih oleh DPR, suka-suka DPRD gitu ya. Ya. Kemudian misalnya juga Mahkamah Konstitusi dulu tidak ada ya. Dulu kalau ada sidang-sidang untuk undang-undang ya masih di Mahkamah Agung ya, dan sebagainya, cukup banyak nanti konsekuensinya. Saya kira itu ya untuk kuliah live hari ini ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja nanti bisa Anda sampaikan ya, atau nanti lewat Google Class ya. Seperti tadi saya sampaikan, nanti untuk tugas wawancara tadi hanya pemanasan terlebih dulu, nanti mungkin minggu depan saya perjelas lagi, tapi Anda bisa persiapan ya, itu nanti selesai sebelum mid semester ya. Wawancara khusus tema tentang, salah satu tema tentang pendidikan Pancasila ya. Boleh Sumpah Pemuda juga boleh ya. Boleh terkait dengan komunisme dan itu juga boleh. Siapa yang boleh diwawancarai ya tentu stakeholder ya, atau key person ya, orang-orang kunci yang terkait dengan, yang berkompeten ya terhadap tema yang akan Anda wawancarai. Tentu kan sekarang Anda harus menyiapkan dulu ya draft pertanyaan yang akan Anda wawancarai ya. Sebaiknya nanti kalau dari presenter kan ya Anda wawancarai sudah hafal ya, seperti kalau Anda lihat di TV One atau Metro TV ya, seperti Mata Najwa ya, meskipun juga kadang membaca juga kan Mata Najwa itu ya. Ya, tapi kan sudah memiliki draftnya dulu ya, apa yang akan Anda tanyakan ya. Kepada siapa yang akan Anda tanyakan misalnya. Sebenarnya kan Anda wawancara bisa dengan video call WhatsApp itu ada rekodnya enggak ya, direkod ya. Atau kalau pakai Zoom kan juga bisa kan, ini nanti kan bisa direkod ya, direkam ya. Anda berdua saja kasih linknya. Kalau ini dengan live ya, Anda wawancarai, ini kan ya lebih berat sedikit kan ya tugasnya, dan saya kira sekelas dengan mahasiswa ya. Siapa yang ya tadi yang berkompeten itu siapa tahu ya, berkompeten itu ya Anda kan mungkin punya
kontak person ya, kalau misalnya mau live ya. Misalnya dengan pengamat, dengan tokoh agama misalnya ya. Ya dosen juga bisa juga kan ya, aktivis mahasiswa ya. Mungkin kalau Anda dulu punya guru yang berkompeten ya, guru-guru Anda dulu yang berkompeten ya, Anda cukup bisa diwawancarai tentang misalnya yang tema Anda ambil tentang komunisme ya silahkan ya. Atau Anda ambil tentang Sumpah Pemuda ya, Anda wawancari dengan tokoh pemuda ya, dengan ketua Karang Taruna atau ketua organisasi pemuda yang lain ya, Anda bisa juga kan ya, minta waktunya sebentar ya. Ya kalau tidak bisa bertemu kan ya, tadi kan live kan sangat mudah kan ya. Ya memang modalnya paket data internet ya. Anda bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang free, bisa Zoom kan ya. Zoom kan nanti bisa direkod ini kan, tapi jangan lupa waktu wawancara direkod kan sudah jadi sendiri itu, sangat mudah kan ya. Termasuk ini kan begitu sama kan dengan kuliah hari ini kan, saya mau wawancarai Anda kan ya, ada presentasi, ini saya rekam kan sudah jadi, itu selesai ya. Tinggal ada kan nyari janjian dengan, kalau misalnya mau live ya, mau online ya, dengan key person ya, orang kunci yang Anda bisa temui kan secara online misalnya. Tapi kalau mau offline dan itu sesuai standar COVID ya silahkan ya. Ya Anda kenal dengan Koramilnya ya boleh saja kan. Kapolseknya, ya. Pak Camat juga boleh kan, Pak Lurah juga boleh. Tapi Anda sebutkan nanti dia kapasitasnya sebagai apa ya. Ya sebagai tokoh masyarakat kan boleh Anda tanyai tentang misalnya penyakit masyarakat ya, yang terkait dengan apa namanya pendidikan Pancasila ya. Ada wawancara pejabat ya, polisi, tentara ya. Kan banyak itu ya, luas, sangat luas ya, tokoh mahasiswa, tokoh pemuda, mubalek, ulama ya, tokoh agama ya. Ya pilih-pilihannya kan sangat banyak itu ya. Ya saya kira tokoh pemuda di kampung Anda juga, kalau yang luar yang ada di manapun boleh saja kan, ketua Karang Taruna di kampung Anda kan ya. Ya jadi seperti itu ya, tapi ini nanti saya formatkan dalam tulisan di Google Class ya, tentang tugas wawancara, tapi di bentuk video lah. Videonya kalau sudah jadi itu nanti harus diupload ya, diupload. Kalau kemarin di medsos ya, ini nanti minimal di YouTube ya. Ya kalau ini di YouTube ya, sehingga Anda juga sudah bisa memanfaatkan metodologi ini. Kalau di YouTube kan sebenarnya kalau nanti dapat subscribe dan juga penonton banyak kan bisa dapat uang ya, dapat iklan ya, tapi itu memang sangat sulit ya. Ya jadi saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Insya Allah nanti yang dua tadi mahasiswa belum maju hari ini, nanti insya Allah minggu depan ya. Mungkin ada pertanyaan dulu yang secara live ya. Terus secara chat saya tunggu 1 menit ya. Oke. Oke, kalau tidak ada ini tadi saya pantau semua masuk semua ya untuk kuliah hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa nanti juga ini saya masukkan di YouTube ya. Dan mungkin yang belum subscribe ya, itu loncengnya itu diklik yang saya itu ya, yang belum subscribe ya. Ini hanya saran saja ya, biar nanti YouTube kita juga bisa dikenal di banyak orang ya, di subscribe. Ya saya kira itu, tidak ada pertanyaan ya. Ini saya tampilkan ya. Oke. Saya tampilkan dulu karena nanti saya rekam ya.
biasanya kalau webinar itu foto bersamanya juga seperti ini ya, termasuk kemarin wisuda online dan sebagainya. Oke, saya kira itu dulu ya kuliah kita pada hari ini. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama ya, guys, selamat jumpa minggu depan ya. Ya bisa kita akhiri, saya tutup ya.